Komitmen mendukung transisi energi bersih terus dilakukan PT PLN Persero. Setelah sukses menggelar Bandung Bersinar, kini PLN menghadirkan program Semarang Bersinar sebagai bagian dari upaya mendorong wisata nir emisi dan menekan pencemaran udara di Kota Semarang. PT PLN Persero terus memperkuat komitmennya dalam mendukung target Net Zero Emission 2060. Setelah sukses dengan gelaran Bandung Bersinar beberapa waktu lalu, kini giliran Kota Semarang, Jawa Tengah yang menjadi lokasi digelarnya program tersebut. Berkolaborasi dengan pemerintah Kota Semarang, PLN menghadirkan Semarang Bersinar, sebuah inisiatif untuk mendorong wisata bebas emisi atau nir emisi, guna mengurangi pencemaran udara khususnya di sektor transportasi. Kegiatan yang digelar bersama jawapos.com dan Jawapos TV ini berlangsung selama 2 hari pada 14 dan 15 Februari 2026. Pada hari pertama, rangkaian acara diawali dengan forum edukasi dan sosialisasi di Aula Balai Kota Semarang. Forum edukasi dihadiri perwakilan pemerintah daerah, BUMN, Asosiasi Pariwisata, pelaku industri, serta komunitas. Para narasumber membahas langkah konkret mewujudkan wisata nir emisi, mulai dari kebijakan, kesiapan infrastruktur, hingga penerapan praktik hijau di sektor transportasi perkotaan. Menurut manajer PLN UP3 Semarang, Riki Yakob, tantangan pengendalian pencemaran udara kian kompleks seiring meningkatnya mobilitas wisata dan aktivitas ekonomi. Untuk menjawab tantangan tersebut, PLN mengembangkan ekosistem kendaraan listrik dengan menyediakan infrastruktur pengisi daya bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Hingga saat ini, perusahaan BUMN tersebut telah memiliki 22 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang tersebar di sejumlah titik. Kita terus bertahap ya. Saat ini kita sudah ada 22 mesin yang sudah kita pasang di beberapa titik lokasi. Ada di rest area, ada juga di hotel, kemudian di kantor kami juga sudah ada. Dan bahkan kami sudah menyiapkan SPKLU Center di titik lokasi itu ada 5 mesin, sehingga apabila ada antrian untuk pelanggan pemakai motor mobil listrik ini, itu bisa tidak terlalu panjang antriannya. Transisi menuju kota rendah emisi tidak hanya soal kendaraan listrik, tetapi juga pembenahan sistem lingkungan secara menyeluruh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Glory Nasarani, menyebut ada sejumlah komponen yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan net zero emission, seperti pengendalian emisi kendaraan serta pengelolaan limbah dan sampah. Selain dari emisi kendaraan, juga dari emisi sampah salah satunya. Di situ kita juga beberapa program pengurangan sampah mulai dari sumbernya, kemudian kita program penanganan mulai dari hulu sampai dengan hilir. Dan kita, pemerintah Kota Semarang juga sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, nantinya kita akan melaksanakan proyek strategis nasional untuk membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Jadi itu beberapa upaya pemerintah Kota Semarang untuk mendukung target net zero emission di tahun 2060. Pada hari kedua, acara Semarang Bersinar dimeriahkan dengan bazar UMKM dan pentas musik di Taman Garuda Kota Lama. Kegiatan ini dilanjutkan dengan parade mobil listrik di titik 0 km. Parade diikuti belasan mobil listrik dari berbagai pabrikan hingga 2 unit bus listrik uji coba untuk layanan Trans Semarang. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Danang Kurniawan, 2 unit bus listrik yang ikut parade menjadi bukti komitmen serius Pemkot Semarang dalam mendukung zero emission. Rencananya, tahun ini Pemkot Semarang juga akan menganggarkan pengadaan 27 armada bus listrik untuk Koridor 1. Bis yang sudah lebih ambang batas emisi, itu kita lakukan overhaul ya oleh operator. Kemudian memang yang sudah memasuki usia tertentu itu harus permajaan yang pertama itu. Kemudian masyarakat juga sudah tahu bahwa di tahun ini, mungkin nanti di akhir tahun itu kita akan membayangkan beroperasionalnya electric vehicle atau bis listrik di salah satu koridor.
Sementara itu, CEO jawapos.com Dimas Ginanjar menilai peminat mobil listrik mulai mengalami peningkatan pesat. Hal ini dipengaruhi sejumlah hal, salah satunya insentif dari pemerintah yang membuat harga mobil semakin terjangkau. Awareness masyarakat terhadap kendaraan listrik itu terus naik. Sehingga mau tidak mau kita pun juga harus terus untuk menyampaikan kabar positif ini bahwasanya kendaraan listrik itu benar-benar aman, nyaman, dan juga makin kesini makin terjangkau. Sehingga termasuk juga infrastrukturnya ya, termasuk SPKLU. Saat ini itu sudah ada di berbagai tempat, bahkan semakin mendekat ke tempat-tempat wisata. Program Semarang Bersinar, hasil kolaborasi jawapos.com, Jawapos TV, pemerintah Kota Semarang, dan PT PLN Persero menjadi bukti nyata dorongan menuju transportasi ramah lingkungan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas udara, memperkuat ekosistem kendaraan listrik, serta mendorong Kota Semarang menyongsong masa depan rendah emisi. Sebastian Dimas, Faisal Fazri, Jawapos TV, Semarang, Jawa Tengah.